Alhamdulillah kawula panjenengan pada malam hari ini diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita duduk bersama di tempat ini, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah. Siapa yang berjanji? Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man dakhala masjidan, barang siapa orang yang masuk ke dalam masjid, maka orang itu adalah kana zairan lillah. Sejatinya orang itu adalah orang yang berziarah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqun 'alal mazuri ay yukrima zairah. Maka Nabi Muhammad menegaskan, sudah menjadi kelayakan bagi yang diziarahi, sahibul baitnya akan memuliakan siapapun yang datang kepadanya. Betul? Betul? Kita juga begitu. Kalau seandainya kawula panjenengan melihat kaum muslimin yang pada dermawan, baru lebaran kemarin kalau panjenengan sowan datang para yai, sowan datang Ustadz Mukmin, sowan datang wonten Yai Sabik Abdurrahman, sowan datang beliau, kira-kira disuguhi nama mboten? Ya? Suguhi Masya Allah, suguhi kopi, sirup, teh, sangoni barang, Masya Allah. Ya walaupun suguhannya kadang-kadang rada ana tipuan-tipuan sedikit. Lah mosok adae kongguan jerone rengginang. Tapi tujuannya adalah karena memuliakan siapapun yang datang kepadanya untuk dimuliakan. Itu hanya sekali seperti beliau-beliau. Hanya manusia-manusia. Bagaimana kalau seandainya seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian datang di rumah kemuliaan Allah, lalu kemudian Nabi Muhammad telah menjanjikan Allah akan memuliakan siapapun yang menjadi tamu-tamunya sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad menjanjikan yang demikian itu as-sadiqul masduq. Maka kita berharap Allah akan menjamu kita dengan maghfirahnya. Allah akan menjamu kita dengan ampunan, dengan rahmatnya, dan diberikan solusi yang terbaik dari apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kehidupan kawula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan lupakan adab. Kita ini sedang di rumah kemuliaan Allah. Jangan lupakan adab. Jenengan tamu celengean, sohibul bete kira-kira piye lah. Kita bertamu di rumah kemuliaan Allah, jaga adab. Adabnya sampai diwarai kali Ustadz Hadi nih kok. Adabnya napa? Tahiyatul masjid. Adabnya napa? Lek mboten saged dibaca bagiatus salihat. Adabnya apa? Niat iktikaf. Pertanyaan saya niki saya sak mau kata niki wau sampun lenggah pinarak teng mriki padha niat iktikaf napa mboten? Alhamdulillah. Ini berarti orang-orang yang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tamu itu menjaga adabnya, sahibul bait akan semakin tidak segan memberikan apapun yang ada. Allahumma. Sementara bagaimana puncak kemuliaan, kedermawanan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan judnya Allah, dengan karamnya Allah, kita semuanya insya Allah membawa oleh-oleh besar dari majlis ini, ilmu yang manfaat, lalu kemudian kawula panjenengan dosanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gawa napa kawula panjenengan teng mriki, Pak? Saya teringat ya, dawuhipun Sayyidina Thabit Al-Bannani. Beliau itu mengatakan inna ahla dzikri, mereka itu orang yang ahli zikir, zikir tenanan. Sum jenengan niku padha mandeg teng mriki niku estu. Memang tidak ada tendensi apapun.
Ketika sholawat, ketika zikir, niku ada menghadirkan hatinya. Menghadirkan hati. Zikir itu maknanya adalah istihdaru fil galab. Istihdaru azamatillah fil galab. Menghadirkan bagaimana keagungan kuasa Allah di dalam hati kaula panjenengan. Zikir kaula panjenengan bersama di tempat yang semacam ini. Ya, subhanallah. Niku dipendawuhaken kalau beliau orang yang ahli zikir semacam ini, yajlisuna yadhkurunallah, mereka duduk lalu kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka itu datang tidak dalam keadaan tangan kosong. Wa alaihim minal athami mithlul jibal. Bahkan mereka datang di tempat yang seperti ini membawa tumpukan dosa seperti gunung. Kawula panjenengan boten leren anggenipun kolaan dosa. Moto bendina kolaan, lisan kolaan maksiat, kuping kolaan. Nggih, isine kolaan tok belanja dosa nggih napa mboten? Terus kapan adole? Ya tempat seperti ini. Mereka datang di pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di majlis-majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk membawa dosa yang banyak tersebut dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampun kepada Allah, mereka menyebut-nyebut asma kemuliaan Allah. Mereka kemudian mentauhidkan Allah, mereka mentasbihkan, mensucikan Allah, mereka memuji Allah, mereka itu kemudian membaca ayat-ayat Allah, bersolawat kepada kekasihnya. La ilaha illallah. Wong sing modelnya teniki dawuhipun, fa idza dzakarullah, ketika mereka telah berzikir kepada Allah, sudah duduk zikir kepada Allah, fayaqumun, lalu kemudian mereka itu berdiri min majlisihim, dari tempat duduknya. Sementara mereka itu dalam keadaan udlam minadz-dzunubi wala alaihim syai'. Mereka kosong, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Dan tidak membawa satu dosa pun ketika menjadikan majelis semacam ini majelis pertobatannya kepada Allah, memuliakan Allah. Allah maha mengampuninya. Alhamdulillah. Mugi-mugi es dadi ini wong ahli zikir. Orang namung tiyang ingkang maca zikir tapi Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin ugi hadirat jamaah Jalsatul Itsnain ingkang kawula muliakan. Kita sama-sama pada malam hari ini juga tadi telah diumumkan bahwa ini diniatkan sebagai napa niki? Tasyakuran walimatus safar. Wah niki enek kalimat walimatus safar iki mesti panganenan. Nggih. Niki ketoke mriki mangane niku mesti mbuh daging unta napa-napa. Nggih. Biryani napa? Masya Allah. Kita doakan ya. Mugi-mugi para sederek kawula panjenengan yang mau melaksanakan ibadah haji, terutama dari Tosaren mriki, Kediri, Jawa Timur, Indonesia, bahkan seluruh kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, Allah berikan kabul hajinya. Dijadikan hajinya haji yang mabrur, umrahnya dijadikan umrah yang makbulah. Pulang membawa satu oleh-oleh besar, kondisi negeri kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh orang-orang yang baik. Allahumma. Potensi untuk mereka menjadi orang yang baik itu besar.
Bagaimana tidak besar para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Ampunan telah dijanjikan oleh lisan yang mulia Nabi Muhammad bagi mereka itu orang yang mendapatkan gelar hajinya adalah mabrur. Haji yang berangkatnya prosesnya baik, ketika melaksanakan prosesnya pun juga baik. Kemudian masa pulangnya dia ditandai dengan kebaikan-kebaikan. Apa tanda pulangnya? Niki sing awak dhewe niki garek ngoreksi nggih. Gak usah dikoreksi deh, wis didelok mawon. Kayak sapa ya sampean ngoreksi. Nggih, koreksine awake dhewe mawon lah. Ngoreksi awak dhewe mawon gak tahu kok nggih. Mboten wonten wekdal untuk ngoreksi kita, kok kita mau ngoreksi orang lain ya. Cuman tanda besarnya niku napa? Kata ini pun Imam Hasan Al-Basri bahwasanya ketika ditanya, "Mal mabrur ya Imam?" Apakah haji yang mabrur itu wahai Imam? Beliau mengatakan, "Antarja zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah." Kau pulang daripada hajimu, tanda mabrurmu adalah kamu pulang dalam keadaan tambah zuhud terhadap dunia. Enggak cinta terhadap dunia, bukan berarti harus miskin. Tapi mampu mengendalikan dunia itu untuk dia kuasai, bukan dia yang dikuasai oleh dunia. Berapa banyak orang yang miskin, berapa banyak orang yang fakir, berapa banyak orang yang tidak memiliki apapun, tapi hatinya cinta terhadap dunia. Tapi berapa banyak orang-orang yang ahli zuhud, akan tetapi mereka penuh dengan gelimangan harta, tapi harta itu ada di kuasa tangannya, sehingga harta itu mengarah kepada hal-hal yang membawa keberuntungan nanti di akhirat. Itu namanya orang yang zuhud. Waraghiban fil akhirah, pulang daripada hajimu kau tambah sregep anggenipun pengen urip enak nang akhirat. Salate nang masjid niku malih mboten nate bolong. Nggih. Lek tiyang riyen niku masyaallah kopiahan niku nggih. Kopiahan lek anu koplok kaji ngoten wis gak tau iso, gak oleh ucul niki, Pak. Wis kadung haji orang-orang dulu niku nggih kula tasik kemutan. Lek mboten kelentun mereka itu kalau sudah haji koplok wis gak iso ucul wis. Makanya sampai dijuluki koplok napa? Haji masih ote-ote ritek koplokan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sebagai apa? Tameng, Pak. Makanya pakaian itu adalah tameng Anda. Anda mau merubah pakaian silahkan, nanti akan ada berubah akhlaknya. Man taghayyarat ziyuh taghayyarat akhlaquh. Kalau sudah taghayyara ziyuh niku pakaiannya napa lek ngarani niki? Cara berpakaiannya taghayyar, dia berubah, maka akhlaknya pun juga taghayyara akhlaquh. Akhlaknya pun juga berubah. Wa man taghayyara akhlaqu taghayyar dinuh. Kalau sudah akhlaknya itu berubah, agamanya pun juga nanti berubah. Fala iyadzu billahi min dzalik. Iya lek sampean kuplukan niku arepe ndelok wong wedok barang niku isin. Enek wong wedok ndingkluk dincep ning karo kopiahe niki. Eling kaji. Ngoten lho nggih. Nggih. Pakai pakaian seperti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mikir, ya aku ngini omonganku kok ngono, ra pantes ra ilok. Nggih, kan ngoten nggih. Mikir jadi rem. Sehingga pakaian itu adalah sesuatu yang yu'ainuna 'ala taqwa, yu'ainuna 'alal khair, yang akan membantu kita untuk takwa kepada Allah dan kepada kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pakaian-pakaian kita tidak ada yang lebih kita cintai melainkan yang di situ ada sambungan kepada yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mereka itu telah dijanjikan surga. Falaisa lahu jaza illal jannah, tidak ada jaza balasan bagi mereka orang yang hajinya berkecuali surganya Allah. Loh, kan tapi kan mereka itu macam-macam, ono sing wonge ngene, ono sing wonge ngono. Kula niku gadah cerita sekedhik. Riyen niku ada seorang namanya Sayyidina Ali bin Al-Muwafiq. Beliau itu seorang ulama besar pada saat itu. Beliau itu pernah bercerita bahwa beliau ini pernah berhaji di sebagian tahun. Lalu kemudian di satu masjid namanya Masjid Khaif. Dan juga di Masjid Khaif dan juga di Mina, beliau itu tidur. Di situ seakan-akan turun malaikat, dia melihat dalam mimpinya dua malaikat Allah turun dari langit. Satu
ngomong kepada saudaranya, ngomong kepada rekannya, ya Abdullah, ata'lamu kam hajja baita rabbina fi hadhihi sanah. Heh, bahasanya yang kediri niku Mas Bro, ngono ya, tapi malaikat masuk Mas Bro. Mas, masuk Mas, ya Abdullah, kekasih wahai hamba Allah. Kamu tahu enggak tahun ini yang sedang haji tahun ini berapa jumlahnya? Sing siji niku jawab, waduh, ya saya enggak tahu. Mosok ero aku. Oh, aku le bocoran loh. Lah piro memang yang haji tahun ini berapa? Situ mi'ati alaf. Ada 6.000 orang pada saat itu. Saat ini kira-kira satu kali musim niku pinten Ustaz Mumin? 2,5 juta nggih. Zaman ini zaman dulu. Zaman dulu ini masih berapa? Situ mi'ati alaf, 600.000 orang jamaah dari berbagai negeri. Lalu satu malaikat tadi itu kemudian bertanya lagi, atadri kamku bila minhum, kamu enggak dari berapa tadi? 600.000 jamaah tadi yang diterima oleh Allah hajinya ada berapa? Dia ngomong, waduh saya enggak tahu juga. Saya dapat bocorannya kok. Berapa memang? Situ anfus, cuman 6 orang yang diterima. Kaget, waduh 6 orang. Sambun setelah itu, kan ini mimpinya seorang wali ya. Tahu-tahu si malaikat 2 tadi itu pergi naik. Begitu bangun daripada tidurnya, Syekh Ali niki wau langsung menangis, sedih. Kenapa? Mikir, kira-kira aku di posisi mana kalau yang diterima itu cuma 6, sementara jumlah yang lainnya itu ada 600.000. Saya masuk yang 6 atau masuk yang selain 6 ini? Nangis nih gitu yang sedih nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah ij'alna minal maqbulin, ya Allah jenengan dadosaken kula termasuk yang jenengan tampi nelongso niki. Begitu beliau berpindah tempat, wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan ke Musdalifah. Beliau niku tidur kembali dan bermimpi melihat malaikat 2 lagi turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa. Kemudian satu sama lain mengucapkan salam dan kemudian mengatakan, ya Abdullah, atadri ma hukmu rabbina fi hadhihi lailah. Wahai Abdullah, kamu tahu enggak apa yang terjadi dari hukum atau dari ketentuan Tuhan kita yang diturunkan, ditentukan pada malam hari ini? Yang satu mengatakan tidak tahu. Apa memang? Ada kabar apa? Fa innahu wahaba likulli wahidin minas sittah al-maqbulina mi'ata alfin. Itu dari 6 orang yang diterima pahalanya oleh Allah, hajinya diterima oleh Allah. Allah menjadikan mereka itu sebagai sebab untuk mereka itu menjadikan orang 100.000 orang, ya 100.000 orang kena syafaatnya orang satu ini. Jadi kalau ini jumlahnya 6, berarti ada 600.000 komplit sudah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad qubilu jami'an. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau niku tangi. Ya Allah, tangi. Niki bingung. Ya Allah, senengnya luar biasa. Ternyata semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji karena ada orang-orang yang diterima oleh Allah. Allahumma. Jangan sakit bayang nih Pak. Kira-kira sing haji pada tahun ini berapa aulianya Allah? Berapa wali-walinya Allah yang bersama dengan panjenengan yang berangkat haji mereka? Moga-moga kalau panjenengan kabeh niki tertakdir saged tidak haji semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal fi khairin wa lutfin ma'afiyah. Cerita yang senada itu juga pernah terjadi. Dulu Sayyidina Muhammad bin Al-Munkadir, bahkan beliau itu pernah haji niku selama sebanyak 33 kali. Hajinya berapa kali? 33 kali berhaji Pak. Pada tahun
ke-33, pada kali haji yang ke-33, Imam Muhammad bin Munkadir niki terus donga dhateng Gusti Allah. Allahumma innaka ta'lamu annani qad waqaftu fi hadzal mauqif fi mauqifi hadza. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui aku sebenarnya sudah berapa kali duduk dan datang di tempat ini, wahai Allah. Di sini aku duduk 33 waqfah. Saya sudah 33 kali ya Allah. Kula niku sampun nindakaken haji perintahipun panjenengan selama 33 kali, wahai Allah. Wahidatun an fardhi, yang satu aku niatkan sebagai haji wajib saya, dan yang haji yang kedua saya niatkan untuk abi saya, untuk bapak saya, dan yang ketiga untuk ibu saya. Maka wahai Allah, wa ushiduka ya Rabb, aku persaksikan kepada Engkau wahai Allah, anni qad wahabtu 30 liman waqafa fi mauqifi hadza. Aku hadiahkan ya Allah, bahwa 30 hajiku ini aku hadiahkan kepada orang-orang yang berhaji yang duduk di tempat ini wahai Allah, sementara kau tidak terima haji mereka. Kula niati tak bantu mereka-mereka, mbok menawa mereka-mereka yang hajinya tidak Engkau terima. Mudah-mudahan ini 30 haji saya untuk mereka semuanya, wahai Allah. Masya Allah, dermawan Pak. Nggih, dermawan tidak hanya dengan harta, sak pahalane dikekno. Allah karim. Nggih. Setelah pergi daripada Arafah, ini terjadi ketika di Arafah. Ketika hengkang daripada Arafah kemudian masuk di Musdalifah dan wukuf di situ. Tahu-tahu ketika beliau niku tertidur, nudiya fil manam. Ada satu seruan yang mengatakan kepada walinya Allah ini, ya Ibnul Munkadir, wahai Imam Ibnu Munkadir, atatakarramu ala man khalaqal karam. Apakah kamu sok-sokan bersikap dermawan dan itu kau sedang berhadapan dengan yang menciptakan kedermawanan? Atajudu ala man khalaqal jud. Apakah kau akan berbaik hati kepada orang yang menciptakan kebaikan? Gak bisa wahai Ibn Munkadir. Innallaha ta'ala yaqulu lak. Allah telah mengatakan kepada engkau, wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Sallu ala Nabi Muhammad. Sementara dalam firman Allah dalam sebuah riwayat gitu. Ya, ini Allah seakan mengatakan, demi kemuliaanku aku telah mengampuni setiap orang yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan Arafah itu sendiri 1000 tahun sebelumnya. Allah. Jadi para rawuh yang dipun rahmati Allah, mereka-mereka yang tidak akan haji niki satu keberuntungan besar sekali. Mudah-mudahan diberikan sehat afiat. Dan estu-estu nanti kondisi yang mereka bawa, ampunan yang mereka bawa dari Allah, rahmat yang mereka bawa dari Allah dibawa ke Republik Indonesia ini, kemudian estu-estu dapat kawula panjenengan menika dapat manfaatnya. Nggih, stabil negeri, apalagi niki mau 2024 tahun politik niki pun wah kathah goreng-gorengan. Mboten memolen, mboten OT-OT, mboten macam-macam, kabeh ulama digoreng, habaib digoreng, tetean niki kabeh niki. Makanya hati-hati bermedsos. Ojo latah terus melu komentar, lek perlu mbak usah ndelok. Nggih, ini zaman fitnah, ini hanya kepentingan sementara. Tujuannya untuk menyambut 2024, pengen dibenturkan semuanya uni umat nih. Antara Habib satu dengan Habib yang lainnya, ulama satu dengan ulama yang lainnya, antara habaib dan kiai dibenturkan. Masya Allah, sing rugi sapa mengki? Umat Kanjeng Nabi Muhammad secara total. Rugi semuanya. Makanya ada kudu bijak nggih. Ojo latah, wis gak usah model melu-melu. Ojo kemudian kawula panjenengan niku napa namanya mudah share, jangan.
Lek awake jenengan badhe nge-share niku pun linke Roha TV mawon. Nggih, linknya YouTube Roha TV punya Jalsatul Itsnain ini ada linknya apa? YouTube-nya Roha TV. Niku jenengan like, share, komen sak kawarepmu sing apik-apik, just insyaallah pahala. Tapi lek pun ono YouTube niki wong golek panggung, Pak. Tiang niki golek panggung. Pengen terkenal niku carane niku memang aja padha karo liyane. Lek dadi kiai ya sing nyeleneh ae. Lek arep dadi wong sing model ngeten iki sing nyeleneh pokoke. Nggih, khalif tu'raf, kamu berbeda dengan yang lain, maka kamu akan dikenal. Nyeleneh kok. Makanya lek fatwa ngawur. Disiplin-disiplin keilmuan dijewe kali kabeh seakan-akan penemuan ilmiah. Masya Allah. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk tenar. Tujuannya apa? Buat gaduh, biar pecah. Sehingga kalau sudah pecah, ingat yang diancamkan oleh Nabi, diperingatkan oleh Nabi Muhammad, nanti ketika di akhir zaman akan terjadi perpecahan antara kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW menggambarkan hati-hati umat Islam pada saat itu seperti makanan yang ada dalam nampan yang dibuat rebutan dari semua sisi. Hati-hati, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu bingung, loh apakah yauma idzin akillatin yauma idzin ya Rasulullah, apakah kita itu posisinya sedikit sekali, kaum muslimin tidak sekuat ini di zaman sahabat, dipikir wis kuat. Dawuhipun Kanjeng Nabi SAW, loh enggak. Bahkan mereka pada saat itu katsir, mereka itu banyak sekali, berlipat-lipat ganda daripada kalian. Tapi mereka itu walakinnakum ka ghuthaun ka ghutha'is sail. Kalian itu posisinya seperti buih-buih di atas, sungai. Kayak untuk, Pak. Nggih, kayak gabus. Namung gede modele tok dipitet kempes. Nggih, cuman besar jumlahnya tapi ternyata kekuatan juga ada. Kenapa? Niku sampun tidak ada sambung satu sama lain, saling bercerai-berai antara ormas satu dengan ormas yang lain tukaran, antara kiai siji ke kiai yang lain tukaran, beda pilihan tukaran. Wes wong model ngeten iki sebesar apapun umat Islam lemah. Waliyadzubillah min. Ya, hati-hati untuk menjemput atau menyambut datangnya tahun 2024. Mulai saat niki pun hati-hati, mau di-warning nggih. Di-warning jenengan mau pilih sembarang wis toh karepmu. Nggih, gak usah tukaran sak karepmu, bebas tapi siap-siap nanti dipertanggungjawabkan. Ngoten tok mawon. Selesai nggih. Pada malam hari ini juga kita niat para rawuh untuk memperingati tabarruk haul Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Oleh karenanya habis ini kita akan isi yang biasa kita laksanakan zikrul jalalah, kita ganti dengan kalimah thayyibah tahlil yang kita kirimkan zikir-zikir pahala tersebut, pahala-pahala zikir sholawat kepada Nabi itu kepada para salaf kaula panjenengan, khususnya untuk Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa dan juga untuk sahabat kita panjenenganipun Mas Ibnu Mas'ud, salah seorang pejuang Jalsatul Itsnain Kabupaten Nganjuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini ketepatan ini 7 harinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya dan Allah Subhanahu wa taala terima semua nilai perjuangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit. Habib Mundhir itu siapa, Pak? Habib Mundhir itu adalah seorang yang berangkatnya bukan orang yang di dunia pendidikan Islam. Sebenarnya beliau ini dari kecil tidak dengan pendidikan yang intens. Boten kaya seperti Habib Quraisy Baharun semisal. Habib Quraisy Baharun itu mulai sak ceprot niku langsung al-kalamu wal lafdul. Nggih. Lahir niku penteng pondok memang. Nggih kaya Gus-gus anak putra-putrane kiai niku lahir ceplok langsung ilmu nggih. Tapi kalau beliau niku hidup di keluarga yang biasa mawon. Ya keluarga yang baik, tapi tidak intens dalam keilmuan. Tapi ternyata beliau itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar. Pada kala itu kemudian Habib Umar meminta beliau untuk berangkat ke Hadramaut.
berangkat ke Hadramut, berangkat ke Tarim, berguru kepada Sayyidil Habib Umar. Di sana cuma 4 tahun, Pak. Cuman berapa tahun? 4 tahun saja. Beliau isi waktunya itu untuk mengambil faedah-faedah dari teman-temannya. Karena seperti Ustadz Hadi Al-Aidrus, wah sudah alim, sebelum ini sudah ngajar semua. Habib Gures apa itu berangkat sana itu cuma tinggal khidmahnya saja. Kenapa? Sudah ngajar semuanya. Lah beliaunya ini tidak selevel dengan beliau-beliau itu tadinya. Setor, Yakut, Habib Gures itu pernah cerita ke saya, Habib Mundir itu bahkan ijtihadnya luar biasa. Arung ngudek jenang, ngudek apa? Masak nasi, ya. Beliau berkhidmah untuk pondok. Itu setor matan Yakutun Nafis kepada Habib Gures, ya, Safina dan lain sebagainya. Dan beliau terus mempeng anggenipun tolabul ilim. Begitu belajar kepada Sayyidil Habib Umar pasti mengambil tempat yang paling depan dan tidak berkedip kemana-mana pandangannya. Bahkan kalaupun sudah gurunya itu tidak ada, para rawuh hingga dipun rahmati Allah, gurunya beliau yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tidak ada di tempat pun, beliau niku belajarnya menghadapkan diri ke rumahnya gurunya. Jangan bayangkan ta'alluq bainal murid wa syekh. Nggih. Suatu saat ditegur, belajar mbok nang kiblat. Nek guru senyumi tok, nggih. Terima kasih. Tapi aku berusaha menghadirkan guru ini. Jadi madhep niku mboten teng kiblat tapi malah madhep teng daleme guru. Niat belajar, duduknya kalau belajar tidak pernah dalam posisi yang tidak tawarruk. Jenengan sumerep tawarruk, jenengan posisi duduk ketika tahiyatul tasyahud akhir tahiyatul at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah niku tasyahud sing akhir, duduk tahiyat sing akhir jenengan pripun modele? Lah seperti itu, nglimprek model ngeten niku. Kenapa? Tawadhu. Jaga adab di hadapan gurunya. Coba lihat, Pak. Meskipun nggak ada gurunya secara jasad, tapi dia menghadirkan ruhaniyah gurunya. Madhep niku langsung duduk seperti itu, belajar sinau, masya Allah, khidmah kepada gurunya, wah luar biasa. Sehingga begitu beliau niku pulang, walaupun di waktu yang singkat, beliau menjadi seorang yang dijuluki oleh gurunya sendiri sebagai Sultanul Qulub. Orang yang dapat memiliki hati-hatinya umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Jalsatul Itsnain, Majelis Rasulullah SAW Jakarta sana, MR Pusat, niku begitu didatangi oleh mereka ratusan ribu, bahkan ketika momen-momen tertentu jutaan, Pak. Mereka datang dan menangis ambior kabeh. Satu orang ini menjadi magnet, membawa para pendosa-pendosa ini untuk kemudian datang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bangkit dari tempat majelisnya mereka dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ketulusan dakwahnya beliau. Meskipun beliau niku punya sakit, ya. Sampai pada akhirnya beliau niku meninggal dunia ketika usia beliau 40 tahun. Beliau niku gerah. Tapi coba lihat bagaimana perjuangannya. Ini sakit bukan pilek kayak panjenengan, sing terus rodok ngeluh titik gak teko majelis ngoten. Ini beliau niku sakitnya sakit parah, ada di otak. Wallahu alam, saya sakitnya apa kayak nggak tahu. Yang jelas ini berapa kali sampai ke Singapura, berobat kemana-mana ini. Masya Allah. Tapi beliau niku dalam kondisi yang sudah dalam keadaan istihdar, bahkan dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan astagfirullahaladzim, sekarat lah istilahnya, ya. Kondisi yang hampir-hampir nggak sadar, diinfus, pakai oksigen, bahkan pakai kasur rumah sakit, datang ke majelis, Pak, karena tahu mulianya majelis ini, karena Allah buka kepada hati beliau bagaimana keutamaan majelis ini. Tidak ada orang yang menyepelekan majelis ini, majelis-majelis ilmu semacam ini, kecuali mereka yang disepelekan oleh Allah. Tapi bagi mereka yang dianggap oleh Allah, yang ingin dimuliakan oleh Allah,
pasti dalam hatinya ada satu hal yang besar yang diharapkan di dalam perjumpaan-perjumpaan di majlis-majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa ini termasuk orang yang sangat luar biasa sekali, menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang begitu manfaat. Tidak ada berjalan waktu kecuali di situ ada hal yang dapat membanggakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wis isine niku namung taat dhateng Gusti Allah. Para hadirin hadirat yang dipun rahmati Allah. Memang begitu, Pak. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita, ini kita ambil ibrah ya. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau mau menyibukkan dirinya, tidak memberikan kesempatan kepada nafsunya untuk menguasainya. Ini adalah pelajaran. Imamuna Asy-Syafi'i, beliau niku pernah mengatakan, nafsuka illam tusyaghilha bil haqqi syaghalatka bil batil. Nafsu yang ada pada diri kamu itu, kalau tidak kamu sibukkan dengan yang baik, tidak kamu sibukkan dengan perkara yang hak, maka nafsu kamu sendiri akan menjadi penguasa bagi kamu yang akan menyibukkan kamu kepada yang batil. Sebagaimana waktu ini, Pak. Waktu ini seperti apa? Kasaif, seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak gunakan dia untuk kamu putus waktu tersebut, kamu yang akan dipotong oleh waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, senada dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini juga mengatakan bahwasannya innallaha khalaqal aidi. Allah itu ciptakan tangan-tangan. Untuk apa tangan-tangan itu diciptakan oleh Allah? Lita'mala. Untuk memang tangan itu bergerak. Memang untuk bergerak diciptakan oleh Allah tangan. Fa idza lam tajid fit tha'ah amalan. Kalau tangan itu memang diciptakan untuk bergerak, lalu kemudian kamu tidak kasih porsi dia untuk taat kepada Allah. Tangane sampean niku memang diciptakan untuk gerak, untuk nggih ngrungokne nggih ta? Untuk beramal niki, iso genggam, iso jiko, iso macam-macam. Memang diciptakan untuk itu. Kalau kita tidak kasih porsi dia, kita tidak kasih kesempatan dia untuk amal-amal yang baik, maka iltamasat fil ma'siyati a'malan. Maka tangan-tanganmu itu akan menjerumuskan kamu kepada kemaksiatan dengan amal-amal yang banyak. Pramila penting kaula panjenengan dalam menjaga tangan, hati, mata, kita selalu sibukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan nganggur. Jangan biarkan gak jelas uripe lontang-lantung. Jangan, sibukkan kamu kepada taat. Kenapa? Kalau kamu gak sibukkan, disibukkan loh nanti kamu. Disibukkanlah oleh tangan kamu, disibukkanlah oleh mata kamu, disibukkanlah oleh telinga kamu kepada hal-hal yang tidak membawa manfaat kepada kita. Lebih-lebih naudzubillah min dzalik, ketika kita disibukkan kepada perkara yang membawa madarat dan membawa ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala nanti di kehidupan selanjutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, mulianya Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, sampai pada saatnya beliau itu tahu kapan beliau mati, Pak. Jangan bayangin ini, ono ta wong sing modern ngeten iki. Apakah ini pernah terjadi para aulia? Ya. Kita mendengar bagaimana Sayyidina Aidrus, Sayyidina Al-Aidrus Al-Akbar, beliau itu bahkan dikasih tahu. Jadi para aulia itu memang dikasih tahu, Pak. Kapan matinya kamu akan menjemput bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi, di kapan? Itu biasanya dikasih tahu umurnya sekian, banyak tapi yang begitu. Tapi kalau dikasih tahu secara detail sak menite sak detike niku, ini saya baru mendapatkan pengetahuan ini kemarin Ramadan ketika saya ziarah di magam atau di tempat di rumah Al-Imam Al-Aidrus Al-Akbar itu, dijelaskan oleh cucunya. Sehingga beliau itu mengatakan apa? Bahwa
beliau itu tahu kapan beliau mati, sak jame sak menite. Dikasih tahu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada bisyarah, Pak. Nggih. Ada semacam panggilan begitu, Masya Allah. Connect memang hatinya. Sehingga pada saat kematiannya, pada saat jam kematiannya, beliau niku sampai rumahnya yang besar niki, sampai semua perabotnya dijual, semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali bahkan paku-pakunya rumah niku sampai dijabuti, Pak. Jangan sumerebuk, paku-pakunya rumah niku dijabut, didol, tidak menyisakan sesuatu apapun yang tinggal di rumahnya untuk tidak dia bawa ke akhirat, disedekahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngoten niku Pak, lek wong niku roh kapan matine. Awak dhewe niku ninggalne waris, ninggalne kono kene, kadang-kadang ninggalne gono gini. Itu semuanya gara-gara napa? Kita nggak tahu kapan mati. Betul? Mati kita itu mendadak, mati kita itu model ngoten niku, bingung. Coba lihat beliau. Habib Mundir itu dalam beberapa minggu sebelumnya sudah dimimpini Kanjeng Nabi Muhammad bahwa kamu tidak akan sampai 40 tahun. Itu sesekali begitu. Mimpi lagi kamu pada hari ini, pada hari ini, pada hari itu. Sampai suatu saatnya saya pernah ceritakan datang panjenengan nggih, bahwa beliau di hari terakhirnya itu, ini hari Sabtu, wafatnya itu hari Ahad, Pak. Hari Sabtu Swan menemui sahabatnya. Yang cerita ini Habib Gures sendiri ke saya. Habib Gures cerita bahwa Habib Mundir itu ada dokumentasinya sampai sekarang masih ada. Datang tengah malam, tamu model apa datang tengah malam, kalau enggak kepepet betul. Bahkan disediakan karena sudah telepon mau datang dalam keadaan sudah sakit. Tidak, jangan ke rumah, kamu langsung ke villa, kita sudah sediakan. Enggak, Beb. Saya mau cuman ketemu sama jenengan ini cuman sebentar, Dok. Enggak, tolong dibukakan jam 12 atau jam 1 malam. Begitu sampai di rumah Habib Gures, langsung meletakkan kepalanya ini di pundaknya. Beliau menitipkan perjuangan ini, Jalsatul Itsnain. Kemudian dari situ Habib Gures melanjutkan estafet Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah di Jawa Barat. Yang alhamdulillah Kediri ini mengikut ke sana. Yang alhamdulillah di sana dan di sini mudah-mudahan ya sama aja, mudah-mudahan dikasih keberkahan. Allahumma amin. Itu beliau katakan apa? Beb, besok saya pulang. Besok duhur, bahkan beliau menyebutkan duhur loh, ya Allah. Besok duhur saya kembali ke hadratillah. Ini gak percaya beliau itu. Akhirnya pamitan pulang, gak percaya. Panjang umur, insya Allah panjang umur, khair insya Allah. Tapi ternyata perasaan niku bingung, Habib Gures niku ternyata apa ya? Dalam hatinya niku kepikiran juga gitu. Akhirnya telepon ke Jakarta. Habib Mundir bisa bicara sama Habib Mundir. Lagi istirahat Habibnya. Oh lagi istirahat. Begitu siang lagi telepon lagi istirahat. Begitu telepon lagi dikabarkan ke rumah sakit. La ilaha illallah. Ternyata benar ketika zuhur datang Sayyidina Habib Mundir, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dibahagiakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Nggih. Bagaimana tidak Pak, jenengan lek sumerep sesuk awakmu mati Pak jam 12. Kira-kira awakmu arep nyapa dina iki? Salah dikoni apa arep sik sempet delok TV ngoten niku sik sempat jenengan. Ngecek status WA, gak sempet Pak. Nggih napa mboten? Gak sempat, pasti jenengan isi dengan ibadah kepada Allah. Hati jenengan, kecintaan apapun jenengan hilangkan kecuali kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan menjadi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan orang tua kaula panjenengan yang sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, khususnya Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir bin Abud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikun saya aturaken awal akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.